Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Rizka. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang pergi merantau ke kota ikut dengan suami. Dan beginilah kondisi dapur kontrakanku sekarang karena kemarin abis aku tinggal pulang kampung. Kondisinya sangat-sangat berantakan dan aku juga pusing liatnya dan harus mulai beresinnya dari mana. Sedikit cerita juga, awalnya aku nanya ke suami kenapa milih kontrakannya yang modelnya udah lama gitu, padahal di sekelilingnya tuh banyak kontrakan-kontrakan yang baru. Suami bilangnya cuma karena kontrakannya tuh luas, sama di depannya tuh karena kami punya anak jadi ada tempat bermain untuk anak. Banyak minusnya juga, tetapi banyak plusnya juga memilih kontrakan ini. Apalagi dalam masalah air, kadang-kadang airnya tuh nggak ada, harus nyelang dari depan. Tapi nggak tahu kenapa betah banget di kontrakan ini. Padahal waktu itu pernah ada orang yang nawarin kontrakan dengan kondisi yang baru dan sangat bersih, airnya juga gede banget. Tapi tahu kenapa nyaman banget kontrakan ini, apalagi tetangga-tetangganya pada baik-baik semua. Aku juga terinspirasi dari para youtuber-youtuber yang kontennya tuh tentang beres-beres atau rapi-rapi rumah gitu, yang rumahnya tuh estetik, rapi, bersih kayak. Awalnya aku juga mau bikin video nanti kalau rumahku udah rapi, bersih, dan estetik. Tapi kalau kayak gitu, kapan mulainya? Gak akan mulai-mulai rasanya. Kalau misalkan nunggu estetik dulu, nunggu rumahnya dibagusin dulu. Insya Allah juga nanti kedepannya kalau udah ada budgetnya, aku juga akan bikin video makeover dapur kayak gitu. Soalnya kan lihat orang tuh lucu-lucu ya kalau misalkan kontennya tuh makeover jadi estetik. Nih karena aku kemarin habis pulang kampung, jadi stok beras aman ya guys. Aku masukin dulu ke wadahnya biar nanti kalau misalkan mau masak nasi ngambilnya gampang. Kemarin juga masih ada stok beras yang baru beli, aku masukin juga, digabungin. Karena kayaknya kurang penuh ya, jadi aku mau tambahin lagi berasnya. Ini tuh kalau misalkan dimasukin ke wadah gini, nanti kalau aku mau masak nasi, ngambilnya tuh gampang. Nah nih stok berasnya aku taruh di belakangnya, dan yang wadah aku taruh di depan. Sesudah ini aku akan beresin juga meja atasnya. Di sini aku menggunakan sunlight ya. Soalnya kalau misalkan dapur tempat masak tuh kayak berminyak-berminyak gitu. Kalau misalkan pakai sunlight, jadinya tuh kelihatannya keset gitu. Ini aku mejanya juga nggak beli, dikasih sama tetanggaku. Dan kayaknya barang-barang yang ada di rumahku itu kebanyakan dikasih sama tetanggaku atau sama orang. Kayak misalkan meja kompor ini nanti ada di bawah lemari yang kecil itu, lemari besar, kasur, bahkan wajan-wajan sama rice cooker juga aku dikasih ya guys. Alhamdulillahnya tuh banyak orang-orang baik. Dan kalau misalkan barangnya tuh masih layak pakai, ya aku ambil aja gitu. Soalnya juga aku kontraknya tuh masih awal dan gak punya apa-apa di rumah. Jadi kalau misalkan barangnya tuh masih layak aku pakai, ya aku ambil aja. Itu juga kursi yang ada di depan itu juga dikasih sama temennya suami aku. Aku cuma beli kayak ember mungkin yang gede sama rak yang buat piring. Semuanya tuh dikasih ya guys, gak bermodal kan. Tapi ya kalau misalkan masih layak pakai ya aku ambil aja. Aku nggak gengsi kalau misalkan dikasih sama orang, ya aku ambil aja. Karena dulu aku juga pernah ngontrak ya guys. Terus suami aku keluar kerja dan barang-barangnya tuh semua dibawa pulang kampung. Jadi kalau misalkan nanti aku beli lagi di sini, kayaknya ribet kalau misalkan dibawa pulang kampungnya. Itu sih yang bikin ribetnya tuh, soalnya kan jauh juga kampung akunya itu. Jadi kalau misalkan beli barang-barangnya tuh yang bagus, yang apa gitu, sayang banget kalau misalkan nanti gak dibawa pulang kampung. Orang-orang juga bilang kalau misalkan ngontrak di kontrakan ini tuh kayaknya tuh rezekinya pada lancar-lancar gitu ya. Tapi aku juga tidak memungkiri memang
Setelah aku ngontrak di kontrakannya ini tuh emang rezekinya tuh selalu ada gitu. Memang sih kalau misalkan kita namanya juga hidup, kadang tuh ekonomi naik turun, tapi ya ada aja gitu yang gak pernah sampai gak makan. Nih itu di kontrakan aku tuh ada tempat kayak cuci piringnya, cuci bajunya. Cuman ya tempatnya tuh kayak gitu banyak yang item-itemnya kayak gitu. Padahal itu udah di kosok-kosok sama aku sama sabun sama apa, tapi tetep nggak hilang. Tipsnya dong buat kalian untuk menghilangkan yang noda-noda hitam di tembok kayak gitu. Nah ini aku juga karena tempatnya tuh di bawah, aku susah bersihinnya juga dan kalau misalkan aku ngambil barang yang ada di dalam lemari itu susah, jadi aku ini mau pasangin meja dulu biar nanti kalau misalkan mau bersihin bawahnya tuh gampang, dan kalau misalkan aku mau ngambil sesuatu itu juga aku nggak jongkok lagi. Di situ nanti aku akan pasang meja yang panjang, dan ini aku pindahin dulu lemarinya ke pinggir, dan aku nanti mau sapuin dulu tempatnya biar nggak terlalu kotor. Nih di sini aku udah sapuin. Nah, nih aku udah mau pasang meja. Dan ini mejanya tuh aku dikasih juga, guys. Memang aku ini kontrak tuh nggak modal, banyak yang dikasih ya. Alhamdulillah juga ya. Padahal ini bangkunya bagus loh, dikasih sama tetanggaku. Nih aku lap-lap dulu biar tidak kotor. Nih aku mau pasang di atasnya. Nanti aku mau bikin deh itu apa, makeover lemari yang kecil itu jadi estetik kayak gitu ya. Kayaknya lucu juga sih kalau misalkan dipasangin wallpaper dari kayak kayu gitu. Insya Allah deh nanti kedepannya aku akan makeover. Ini aku pindah-pindahin dulu, dilap-lap dulu biar nggak banyak debu juga. Aku juga bikin video ini bukan mau memperlihatkan yang kayak video estetik atau video yang bersih banget, cuman aku bikinnya tuh video walaupun rumah kita tuh tidak bagus, walaupun rumah kita tidak estetik, tapi rumah kita tuh wajib banget bersih ya guys. Kita harus rajin bersihin rumah kita walaupun gak bagus juga, supaya kita tuh nyaman tinggal di rumah. Nah ini akhirnya udah dikeatasin lagi barang-barangnya tuh kan, jadi kelihatannya tuh lebih tinggi, jadi aku nanti kalau ngambil barangnya tuh gampang, tidak harus jongkok-jongkok gitu. Nah ini aku akan sapuin dulu nih, jangan lupa kolong-kolongnya tuh wajib juga disapuin ya guys. Kalau nyapu tuh jangan yang kelihatan mata aja, tapi kolong-kolongnya tuh juga wajib disapuin ya, biar bersih gitu, tidak ada debu. Aku sapuin dulu semua yang ada di kolong, lanjut ke sebelah sana, karena ini udah mau beres kayaknya ya guys ya, tidak terlihat seperti yang tadi gitu. Bingung banget aku juga liatnya tadi, barang di mana-mana berantakan, pusing. Kalau misalkan ke dapur juga kayaknya aku pusing banget. Sedikit cerita juga, karena aku kerja di rumah, jadi kalau misalkan kerja udah kecapean tuh kadang-kadang kalau mau beresin rumah tuh males gitu, tapi kalau misalkan gak dikerjain kita malah pusing sendiri, uring-uringan sendiri. Makanya aku nih usahain kalau misalkan sebelum kerja atau bangun tidur tuh langsung beres-beres rumah. Soalnya kalau misalkan dinanti-nanti malah scroll-scroll TikTok kayak gitu tuh malah nggak beres-beres gitu, kita malah kecapean sendiri, uring-uringan sendiri. Jadi usahain aja melawan rasa malas, karena orang lain tuh tidak akan ada yang membantu kita ya guys, diri kita sendiri yang beresinya. Jadi aku ini juga sedang berusaha kalau misalkan ada cucian piring, walaupun satu itu wajib banget dicuci. Nah kalau misalkan baju yang bekas mandi tuh wajib banget dicuci, soalnya nanti kalau nggak kayak gitu tuh udah numpuk banget. Aku pusing sendiri guys kalau misalkan cucianku udah numpuk banyak, belum lagi cuci piring, belum lagi airnya tuh kadang-kadang kecil juga, jadi pusing sendiri gitu kalau misalkan udah kayak gitu. Usahain juga kalau misalkan bangun tidur tuh spray
kasur tuh wajib banget dirapihin lagi. Karena aku juga sedang belajar melawan rasa malasku sendiri. Karena kalau tidak aku yang kerjain siapa lagi gitu. Makanya usahain melawan rasa malas, karena rasa malas itu yang akan membuat kita stres juga. Nih aku udah selesai nih, sekarang tinggal pel-pelnya. Cuci piringnya aku lupa nggak ke video, jadi nanti aku skip aja ya guys ya. Nah ini udah mulai rapi. Tadi aku juga ngepelnya tuh pakai sunlight ya guys, karena kalau dapur itu gimana ya, kalau misalkan kita habis masak tuh, apalagi masaknya kayak tongkol, kayak ayam, kadang-kadang kan suka nyipret-nyipret kayak gitu kan. Jadi aku usahain kalau misalkan ngepel dapur tuh wajib banget pakai sunlight. Ini aku juga sedang sikat-sikat bagian yang pinggir-pinggirnya itu biar kotorannya tuh pada hilang gitu. Kalau dipel doang kan nggak hilang. Nih aku sikat-sikat nih. Sikatnya juga aku beli di online guys, murah guys, cuma 15.000 nih, tapi enak banget dipakai. Jadi aku kalau nyikat tuh nggak perlu jongkok-jongkok lagi. Aku sikat-sikatin semua. Jangan lupa kolong-kolongnya juga wajib bersih ya guys. Maaf juga karena sedang hujan, jadi suaranya agak gemerisik-gemerisik kayak gitu ya. Nih aku udah selesai, tinggal pel lagi dan sebentar lagi beres juga. Gitu, akhirnya beres juga guys. Jadi aku nggak pusing lagi kalau misalkan lihat dapurku yang berantakan. Rasanya kalau misalkan kita habis beres-beres udah rapi, kayaknya seneng gitu liatnya gitu, adem, gak uring-uringan. Ini aku pel lagi bagian semuanya, aku pel lagi ya guys, karena barusan udah disikat-sikat. Tuh udah bersih kinclong kan guys. Walaupun rumahku nggak estetik, tapi yang penting wajib bersih. Walaupun aku juga nggak selalu rajin sih, kadang-kadang juga aku males gitu. Kalau habis males kadang-kadang suami yang cuci piring ya guys. Karena kalau misalkan udah capek kerja tuh kayaknya pengennya tuh rebahan, scroll TikTok, dan akhirnya berjam-jam scroll TikToknya. Jadi kadang-kadang lupa juga sama kerja. Sekian dulu video dari aku. Ya, doaku semoga videoku ada yang nonton ya guys. Jangan lupa juga subscribe channel aku biar nanti aku bikin video lagi ya guys, biar semangat. Terima kasih. Bye bye.